Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 837 ayat 1. Sadahu tanama sayuri Sambulo niton ditadoi Bagas ni debata amai Di parade dina monangi Sokoti surgoi Sai paju pangdoi tagisi Sokoti surgoi Sai paju pangdoi tagisi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 31 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Dang be male nasida, dang be mauas, dang be ditinggang lasni ari nasida manang dia na mohope. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, hari ini 31 Oktober dikenal sebagai Hari Reformasi. Hari Reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, di mana dia mau mengajak supaya orang-orang Kristen gereja kembali kepada Alkitab yang sesungguhnya. Karena dia sudah melihat adanya tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan gereja yang sudah bertentangan dengan Alkitab. Dan melalui reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, maka gereja kita HKBP ada. Dan pada saat ini dikatakan kepada kita dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa mereformasi diri, supaya kita senantiasa di dalam kehidupan kita menunjukkan pembaharuan-pembaharuan ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sudah disebut sebagai orang-orang Kristen. Orang Kristen sudah dikatakan bahwa dia akan banyak menghadapi cobaan, tantangan di dunia ini karena pengikut Kristus akan dibenci oleh dunia ini. Dan saat ini juga bisa saja kita melihat itu di dalam kehidupan kita. Bahwa banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja, baik dari dirinya sendiri maupun dari luar. Oleh karena itu perlu memperbaharui prinsip, konsep kita tentang iman percaya kita. Kalau firman Tuhan hari ini dikatakan di situ melalui kitab Wahyu, di mana dikatakan bahwa Tuhan menyingkapkan tentang masa depan yang akan terjadi di dunia ini melalui hambanya Yohanes. Ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos dengan maksud pemerintah supaya kekristenan itu berhenti di situ saja dan tidak menyebar lagi. Supaya Yohanes tidak lagi memberitahukan atau menyebarkan Injil itu. Tetapi sebagaimana dikatakan bahwa semakin dibabat, semakin merambat. Itulah tentang kekristenan, itulah tentang penyebaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Hambatan-hambatan pasti akan ada. Tetapi sebagaimana dikatakan di situ, disingkapkan kepada Yohanes bahwa akan ada saatnya dikatakan di situ bahwa kerajaan
terang akan diwujudkan. Firman Tuhan hari ini merupakan bagian daripada dikatakan di situ, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa berdiri di hadapan Allah. Artinya apa dikatakan di situ? Orang banyak. Dan pada waktu itu dikatakan mereka bersukaria, mereka bersorak-sorak, mereka menyanyi, mereka memuliakan Tuhan. Dan pada waktu itu Yohanes bertanya kepada malaikat, siapakah orang-orang itu? Dan itulah yang dikatakan menjadi bagian daripada firman Tuhan untuk kita hari ini. Ketika dikatakan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayaninya di siang dan malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dikatakan di situ bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah datang dari kesusahan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah menghadapi kesulitan, kesusahan, di dalam penderitaan dalam kehidupan mereka karena iman mereka. Tetapi mereka sudah bertahan, sudah setia, dan mereka dikatakan sudah sampai kepada kerajaan Allah itu. Dikatakan di situ mereka sudah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Dan dikatakan di situ ada jaminan kesejahteraan, ada jaminan kehidupan di mana mereka tidak menderita lapar dan dahaga lagi. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, kalau kebutuhan pokok kita sudah tercukupi, dikatakan oleh Yesus, bersyukurlah. Tidak perlu mengutarakan yang lain lagi. Karena kebutuhan pokok kita sudah dijamin. Tidak akan lapar dan dahaga lagi. Artinya apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa kita akan merasakan sukacita. Ada jaminan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Itulah penghiburan bagi orang-orang yang sedang menderita saat ini. Yang sedang lapar saat ini. Yang sedang merasakan kemiskinan saat ini. Dikatakan akan ada saatnya mereka akan dikenyangkan. Mereka akan dipuaskan. Yang kedua, matahari tidak lagi dengan panas teriknya menimpa mereka. Atau hujan sekalipun tidak akan menimpa mereka lagi. Artinya bahwa di situ dikatakan kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal. Mereka tidak lagi susah. Mereka tidak lagi menderita. Tetapi mereka hanya bersuka cita. Keberadaan orang-orang di hadapan tata Allah. Itu penyataan tentang kasih karunia. Bahwa di balik penderitaan, di balik duka cita. Akan ada sukacita. Akan ada kebahagiaan yang kekal. Karena apa? Karena Allah yang menjamin kehidupan mereka. Karena Allah yang menggembalakan mereka. Karena Allah yang akan menuntun mereka kepada air kehidupan. Kuasa Allah akan mereka rasakan setiap saat. Mereka akan menikmati kepenuhan keselamatan dari Allah itu. Mereka akan berada dalam rumah Allah. Dan para malaikat akan melayani mereka sampai selama-lamanya. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Mungkin kita merasakan sakit, penyakit.
Kita merasakan berjerilah yang mencari kehidupan. Kita mungkin lapar, dahaga, haus. Bahkan sebagai orang Kristen kita mungkin sering menghadapi penderitaan, dikucilkan, tidak dapat menerima promosi jabatan. Tetapi dikatakan kepada kita, bertahanlah. Karena barang siapa bertahan setia sampai akhir, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus. Tetaplah tunjukkan imanmu dalam kesetiaan, dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam ungkapan syukurmu senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa jaminan kehidupan yang kekal sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan memperolehnya ketika kami percaya kepadamu, Bapa di surga. Pada saat ini mungkin kami sering menghadapi sakit, penyakit, penderitaan, kelaparan, kehausan. Tetapi semuanya Tuhan berikan yang terbaik bagi kami, yaitu napas kehidupan. Sehingga napas kehidupan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.